Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang destinasi wisata sejarah terbaik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai destinasi wisata terbaik di dunia. Negeri kita ini memiliki banyak banget budaya serta menyimpan beragam kekayaan alam. Nah, dengan memiliki banyak budaya, tentunya Indonesia tak hanya populer menjadi destinasi wisata kekayaan alamnya saja, tetapi juga destinasi wisata sejarah mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Berbagai tempat wisata sejarah di Indonesia ini mengambil tempat pada sejumlah daerah di sepanjang arkipelago Indonesia yang dapat ditelisik mulai dari zaman prasejarah hingga masa kolonial. Berikut adalah 7 destinasi wisata sejarah terbaik di Indonesia yang bisa kalian jadikan destinasi liburan selanjutnya. Yuk sama-sama kita bahas, don't go anywhere, keep on watching. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Daftar destinasi tempat wisata sejarah terbaik di Indonesia dimulai dari bagian barat Indonesia, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini terletak di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tempat wisata sejarah populer di Pulau Sumatera ini dahulu dibangun pada tahun 1612 ketika masa Kesultanan Aceh oleh Sultan Iskandar Muda. Utamanya, Masjid Raya ini terkenal menjadi tempat wisata religi selain juga tempat bersejarah. Masjid ini kental dengan sejarah karena dulu digunakan sebagai markas dan benteng utama pertahanan rakyat Aceh dalam berbagai situasi perang. Tempat pasukan perang pada zaman Kesultanan Aceh berkumpul dan menyusun taktik perang, hingga pahlawan nasional seperti Cut Nyak dan Teku Umar yang berjuang mempertahankan masjid ini dari para penjajah. Yang kedua ada Candi Borobudur. Indonesia dipenuhi oleh berbagai macam candi dan tersebar di berbagai daerah. Terdapat sejumlah candi yang bermuara pada zaman kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang terpopuler adalah Candi Borobudur. Candi ini terletak di daerah Magelang, Jawa Tengah, dan dapat diakses melalui 2 kota utama seperti Yogyakarta dan Semarang. Para ahli sejarawan menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah situs sejarah unik karena dibangun tanpa menggunakan semen sama sekali. Hanya disatukan dengan balok yang disusun dengan sistem saling kunci. Situs wisata sejarah purbakala ini dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO dalam beberapa kali kesempatan, menghabiskan keberadaannya sebagai destinasi wisata sejarah terbaik di Indonesia. Yang ketiga ada Kota Tua Jakarta. Untuk tempat wisata sejarah satu ini terletak di ibu kota Jakarta. Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Indonesia pada zaman kolonial. Pada pusat kota zaman kolonial ini, terdapat 3 bangunan utama yang menjadi situs sejarah favorit masyarakat ibu kota, yaitu Museum Sejarah Jakarta, Kantor Pos, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Ketiga tempat ini dahulu masing-masing merupakan tempat penting dalam pemerintahan kolonial. Museum Sejarah Jakarta dahulu adalah Balai Kota Batavia, kantor Gubernur Jenderal VOC, sementara Museum Seni Rupa dan Keramik adalah gedung Dewan Pengadilan Tinggi Batavia, dan kantor pos tidak pernah berubah fungsinya. Wisata sejarah tepat di jantung kota Jakarta ini sangat mudah diakses melalui berbagai modal transportasi seperti kereta rel listrik, bus Transjakarta, ataupun kendaraan pribadi. Destinasi sejarah favorit wisatawan di Jakarta ini juga memiliki lapangan yang luas di tengah 3 situs sejarah tersebut, sehingga para pendatang dapat berkumpul dan menghabiskan waktu di lapangan tersebut. Taman Sari Yogyakarta. Beralih ke daerah istimewa Yogyakarta, ada salah satu situs tempat wisata sejarah yang kini populer di media sosial. Itulah dia Taman Sari Yogyakarta. Terletak sekitar 0,5 km di sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Destinasi sejarah ini dahulu merupakan taman dari Istana Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat. Dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I, diperkirakan pada tahun 1755, tepatnya setelah
setelah perjanjian Bianti. Taman ini memiliki sejumlah bangunan dan ruangan seperti bagian sakral, kolam pemandian, dan pulau kenanga. Dalamnya terdapat jembatan gantung, kolam pemandian, kanal, serta lorong bawah air. Tempat wisata sejarah ini sekarang sedang hits di media sosial karena lorong bawah airnya yang instagramable banget. Dengan nuansa klasik dan minimalis, rasanya belum mampir ke Taman Sari dan merasakan atmosfer masa lampau yang terdapat di dalamnya kalau belum berfoto di tempat ini. Masjid Menara Kudus beralih ke arah utara dari Yogyakarta dan kembali ke daerah Jawa Tengah, yaitu sebuah objek wisata sejarah unik, Masjid Menara Kudus. Pada bangunan suci masyarakat Islam ini terlihat pencampuran budaya antara masa Hindu-Buddha dengan Islam. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1549. pada saat penyeberangan agama Islam di Pulau Jawa dan diprakarsai oleh salah seorang anggota Wali Sanga, yaitu Sunan Kudus. Masjid ini memiliki ciri khas sebuah menara setinggi 18 meter serta bagian dasar dengan ukuran 10 kali 10 meter. Pada bagian dalam menara terdapat sebuah tangga dari kayu jati serta hiasan dan corak pada bagian luar menara yang terdiri dari 3 susunan, yaitu kaki, badan, dan puncak bangunan. Destinasi wisata sejarah ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Terletak pada sisi barat masjid merupakan makam dari Sunan Kudus. Biasanya, tempat ini ramai digunakan oleh para peziarah yang datang sekaligus menikmati keindahan situs sejarah ini. Jika kalian datang mendekati bulan Ramadan, maka akan menemukan festival dandangan yang umumnya diadakan warga Kudus untuk menyambut hadirnya bulan suci. Yang keenam ada Benteng Fort Rotterdam. Dari daerah Sulawesi terwakilkan oleh destinasi wisata sejarah Benteng Ujung Padang atau yang biasa disebut Fort Rotterdam. Tempat wisata bersejarah ini dibangun pada masa kerajaan Goa Talo, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9. Benteng ini terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, yaitu Sulawesi Selatan. Disebutkan bahwa dahulu benteng ini memiliki bahan dasar tanah liat, namun diganti ketika kerajaan Goa dipimpin oleh Sultan Alauddin menjadi batu padas. Ketika kerajaan Goa harus mengakui kekalahan dari VOC, benteng ini diserahkan kepada VOC. Di bawah kendalinya, benteng ini kemudian diubah namanya menjadi Fort Rotterdam oleh Cornelis Pilman sebagai tanah kelahirannya. Kemudian benteng ini juga digunakan sebagai pusat pertahanan dan penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Kini, benteng ini populer menjadi destinasi wisata sejarah untuk daerah Sulawesi. Yang terakhir ada situs Purbakala Kokas. Terakhir dan merupakan destinasi wisata sejarah paling timur Indonesia adalah situs Purbakala Kokas yang terdapat di daerah Fakfak, Papua Barat. Untuk mencapai situs Purbakala ini, kalian harus menempuh perjalanan darat menuju distrik Kokasi dari terminal Fakfak sekitar 50 km dan dapat ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan longboat dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Destinasi wisata sejarah ini dapat dilihat dengan baik dan nyaman ketika air sedang pasang, karena kalian dapat naik ke tebing dan melihatnya dari dekat. Oleh masyarakat lokal setempat, objek wisata prasejarah ini juga disebut dengan nama Tapurarang, karena warna merah lukisan cap tangan di tebing serupa dengan warna merah pada darah manusia. Keunikan dari situs sejarah ini adalah kemiripannya dengan lukisan dinding di daerah lain, seperti di Sulawesi dan Kalimantan. Itu dia guys tentang wisata sejarah terbaik di Indonesia. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. See you guys in next video. Bye bye.